Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pagi yang indah ini yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita semua, kita boleh pergunakan untuk berbakti kepada Tuhan kita. Dan sebelumnya saya sambut untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa, memohon Allah Roh Kudus untuk memimpin kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami merasakan bahwa Engkau amat sangat baik bagi kami dan Engkau memberikan yang terbaik. Hari ini Tuhan, dalam keadaan yang sehat, yang kuat, sukacita yang baru, kesehatan, segala sesuatu yang Engkau berikan, dan biarlah kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Memberkati Tuhan di dalam ibadah ini dari awal sampai selesai nanti. Dan ketika kami pulang nanti, tidak seperti kami datang dengan letih lesu, tetapi membawa berkat-berkat yang dari Engkau. Engkau perbarui roh kami, sehingga roh kami boleh berapi-api di dalam Engkau. Memberkati Tuhan setiap apa yang kami lakukan, setiap pujian, bila itu menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Dengan hati yang terdalam, kami serahkan semuanya ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang masih Tuhan bersama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan sebelumnya kita akan sambut sebelah kanan kiri kita. Kita katakan, Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita hidup hanya karena kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Bila mana kita tidak dipimpin Tuhan, Tuhan tidak beserta kita, kita tidak akan kuat, kita tidak akan mampu menghadapi hidup ini. Kita serahkan hidup ini ke dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersama-sama. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku.
terjadi, Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu beserta, Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu besertaku. Haleluya, Engkau selalu besertaku. Sungguh ku bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang kasih, cinta-Mu yang ajaib. Engkau menyediakan yang terbaik bagiku. Haleluya, ku mau bersyukur atas kebaikan-Mu, atas cinta-Mu, atas anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu besertaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bila mana kita diizinkan Tuhan, kita berdiri di tengah-tengah umat Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita, dan kita terus di dalam hidup kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ada haleluya Bapak Ibu? Amin, haleluya. Kita katakan haleluya 3 kali ya. Kita katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya bagi anak domba. Suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan
bersama-sama. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Yesus adalah Raja di atas segala raja, dan Dia adalah gunung batu kita yang amat sangat kuat. Maka hidup kita tidak akan tergoyahkan. Puji nama Tuhan, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita akan teruskan pujian kita. Kau gunung batu. Haleluya. Dan kau kota bentengku, dan akan ku takut menjaga hidupku. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, dan akan ku takut kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Oh Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Oh Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta
kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Dan biarlah hidup kita selalu rindu akan Tuhan kita. Dan hidup kita merupakan penyembahan dari hari ke sehari bagi Tuhan kita. Dan bila kita datang kepada Tuhan, Tuhan menguatkan kita melalui firman Tuhan. Tuhan meneguhkan janji Tuhan. Dan bila kita semakin rindu, diam di bait Tuhan, menikmati bersama-sama anugerah Tuhan. Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Katakan bersama-sama, aku rindu diam di bait-Mu. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Katakan menyembah-Mu. Haleluya. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Lebih lagi kita mau katakan dengan segenap hati kita, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu
sembah Dia dengan segenap hatimu. Haleluya. Biarlah urapanmu mengalir Tuhan, mengalir namamu, urapanmu mengalir, kami menyembahmu. Kerinduanmu menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih lagi kita mau menyenangkan hati Tuhan, senangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Segala kemuliaan dan pujian hanya bagimu Tuhan. Biarlah Engkau terus menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah saat pagi hari ini kami boleh terus memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Beri hati kami, hati yang terus mengasihi Engkau. Beri kami Tuhan, telinga yang akan mendengar setiap perkataan firman-Mu. Teduhkan setiap hati kami ketika kami boleh menerima akan setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kami. Biarlah Tuhan terus pakai setiap kehidupan mereka untuk terus Engkau pakai menjadi pemuji-pemuji-Mu Tuhan, menjadi penyembah-penyembah-Mu. Terpujilah nama Tuhan, memberkati untuk setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan memberkati juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menonton secara online. Biarlah kuasa-Mu juga bekerja dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami siap mendengar setiap perkataan firman-Mu. Kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Masih tetap semangat? Kita harus semakin semangat dan kita harus semakin antusias di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, sebelum kita bersama-sama belajar tentang satu perenungan perkataan firman Tuhan, saya mau tanya di sini, sudah berapa lamakah kita itu ikut Tuhan?
Pasti kita sudah lama kan ikut Tuhan. Mungkin ada yang mulai dari kecil sampai saat ini ikut Tuhan. Saya tentu yakin bahwa kita semua pasti punya kesetiaan di dalam Tuhan. Tapi untuk pertanyaan yang kedua, sudah berapa banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan yang kita bawa saat ini? Sampai saat ini sudahkah ada jiwa-jiwa yang kita bawa untuk Tuhan? Mohon maaf, seringkali kita melupakan tugas amanat agung. Seringkali kita melupakan setiap tugas yang Tuhan berikan. Untuk apa? Kita itu bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Seringkali kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Yang penting aku sudah datang kepada Tuhan. Yang penting aku sudah ibadah kepada Tuhan. Itu sudah cukup. Padahal yang Tuhan mau, ketika kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita juga mengimpartasikan keselamatan itu buat orang lain. Kita juga mencari jiwa. Kita juga terus datang kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Mau menjadi pencari-pencari jiwa buat Tuhan? Amin. Saya yakin kita pasti punya kemauan dan kita pasti punya keinginan. Nah, pada pagi hari ini judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan, siap menjadi penuai-penuai jiwa. Nah, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Di sini firman Tuhan berkata, bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini merupakan perkataan dari Yesus sendiri. Di situ dikatakan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang. Ini bukan perkataan saya. Ini perkataan dari Yesus. Nah, ketika saya menerima perkataan firman ini, perkataan firman ini juga mengkoreksi diri saya. Hati saya merasa malu. Saya malu dengan Tuhan. Karena apa? Belum banyak jiwa-jiwa yang saya bawa kepada Tuhan. Padahal ini perintah. Dan perkataan ini muncul itu pada saat murid-murid Yesus. Mereka mempertanyakan tentang makanan. Mereka bertanya-tanya, adakah makanan yang mereka bawa? Tapi di sini Yesus menegaskan bahwa murid-murid Yesus suruh melihat sekeliling mereka, memandang sekeliling mereka, ladang-ladang yang sudah menguning. Ini artinya jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang mereka sebenarnya sudah matang untuk dituai. Tapi tidak ada penuai-penuai pada saat itu. Makanya Yesus sendiri memberikan contoh. Inilah saatnya kita sebagai para murid Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, harus mulai bergerak. Bergerak untuk apa? Keluar cari jiwa. Di luar sana banyak sekali anak-anak Tuhan yang mungkin mereka sudah lama tidak datang ibadah, yang mungkin mereka sudah lama tidak kunjung ke gereja, yang mungkin mereka mulai terhilang. Bahkan ada juga jiwa-jiwa yang belum mengenal akan keselamatan, belum mengenal Kristus. Ini tugas kita.
Ini yang harus kita kerjakan. Seperti arti kata gereja. Dalam bahasa Yunani, di situ dituliskan eklesia. Menurut bahasa Yunani di sini memiliki arti secara harfiah. Ini tentang perkumpulan, pertemuan atau majelis yang dipanggil keluar. Jadi, gereja di sini kalau kita melihat dari bahasa asli, bahasa Yunani, eklesia dipanggil keluar. Dipanggil keluar untuk apa? Untuk menjangkau jiwa. Bukan hanya kita berfokus di dalam saja. Bukan kita hanya keluar pindah-pindah gereja. Tapi menurut kata arti eklesia, gereja punya peranan untuk apa? Keluar mencari jiwa. Kita ini perkumpulan, kita ini pertemuan, kita itu persekutuan di dalam Tuhan. Kita yang sudah menerima percaya pada Tuhan, kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, jangan terus kita egois. Egois karena apa? Kita hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting aku sudah selamat, ya sudah. Tapi kita harus juga peduli kepada orang lain. Kita juga harus punya hati buat orang lain. Bukan hanya saat ini, tapi sampai nanti garis finish yang kita temui. Gereja itu dipanggil keluar. Untuk apa? Untuk mencari jiwa. Siapapun itu jiwa-jiwanya. Tadi dikatakan bahwa ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kitalah penuai-penuainya Tuhan. Kitalah pekerja-pekerjanya Tuhan. Kitalah murid-muridnya Tuhan. Kita harus mau bekerja buat Tuhan. Jangan kita hanya berdiam diri. Nyaman dengan posisi kita saat ini. Nyaman dengan keadaan kita saat ini. Nah, kalau kita melihat keadaan dunia yang saat ini, kita melihat banyak sekali peperangan di mana-mana. Dan kalau kita merasakan ekonomi semakin luar biasa parahnya. Apa-apa mahal. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah tidak lama lagi akan datang. Kita harus berlomba-lomba menjadi penuai-penuainya buat Tuhan. Bukan kita justru saat ini berfokus hanya mau senang-senang sendiri. Kita ini sudah beberapa lama menerima kabar sukacita. Kita sudah menerima keselamatan. Sekarang waktunya kita bergerak. Untuk apa? Mencari jiwa buat Tuhan. Nah, selain itu, kalau menurut perjanjian baru, arti kata gereja selain dipanggil keluar, gereja atau umat Tuhan yang dipanggil keluar itu berarti mereka dipanggil keluar dari dunia. Untuk apa? Untuk menjadi milik Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di tempat ini sudah menjadi milik Tuhan. Bukan milik yang lain, tapi milik Tuhan. Kita sudah dibayar lunas melalui setiap pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan buang-buang kesempatan itu. Tapi justru ketika kita sudah menerima keselamatan ini, yuk mulai bagikan kepada orang lain. Mau bagikan kepada orang lain? Mau bawa jiwa buat Tuhan? Saya tahu hati kita pasti rindu. Kita pasti punya keinginan. Namun seringkali kita itu masih ragu-ragu. Seringkali kita itu masih takut. Untuk apa? Untuk mengabarkan kabar sukacita, untuk mengabarkan berita firman Tuhan. Kita masih takut.
Tetapi di sini Tuhan ingatkan lagi, hal mencari jiwa itu adalah tugas kita semua. Jangan terus kita berpikiran bahwa cari jiwa itu tugas pendeta, itu tugas pengurus, itu tugasnya full timer. Bukan. Seperti perkataan firman Tuhan tadi, aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Tuhan berkata kepada setiap kita supaya kita melihat sekeliling kita. Selain kita melihat, selain kita memandang, kita juga harus punyai hati buat jiwa-jiwa. Tuhan katakan ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Jadilah alat-alatnya Tuhan. Jangan kita menunda-nunda waktu untuk mencari jiwa. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan itu datang. Tapi jangan sampai kesempatan itu hilang sia-sia. Suatu saat nanti pasti kita akan dipertanyakan oleh Tuhan. Berapa jiwa yang sudah engkau bawa buat aku? Sebenarnya bukan suatu saat nanti. Seringkali hati nurani kita itu berbicara. Berapa jiwa yang kita sudah bawa buat Tuhan? Berapa jemaat yang sudah kembali datang beribadah buat Tuhan? Jangan kita punya rasa egois. Kalau kita punya saudara atau keluarga atau bahkan rekan jemaat yang saat ini mulai kendor, ini tugas kita. Kita harus mulai belajar. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Mulai kembali diperhatikan. Mulai kembali diajak, ayo datang lagi ibadah. Datang ibadah itu ada untungnya loh. Dan pasti banyak untungnya. Mulai miliki hati untuk kita cari jiwa. Mulai miliki hati untuk kita peduli kepada rekan-rekan kita. Kita melihat sekitar kita, masih banyak bangku-bangku yang kosong. Inilah tugas kita. Tugas kita semuanya. Bukan tugas saya, bukan tugas gembala, bukan tugas dewan pengurus, bukan tugas pengurus. Tapi inilah tugas kita semuanya. Jangan kita bersantai-santai. Saya tentu yakin dan percaya, kita semua pasti punya hati. Tapi seringkali kita mempertanyakan, bagaimana ya caranya? Bagaimana ya caranya? Hal mencari jiwa itu bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kalau kita melihat dari Yohanes pasal yang keempat, di situ judul perikopnya tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Ini yang dilakukan Yesus mulai dari hal yang sederhana. Yesus memberikan teladan, dia mencari jiwa. Sehingga pada saat itu ketika Yesus mencari jiwa, ketika Yesus punya hati buat mereka, seluruh kota Samaria itu memperoleh yang namanya kepercayaan, memperoleh yang namanya anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Orang di luar sana itu melihat bagaimana hidup kita. Orang di luar sana itu melihat apakah kita sudah menggambarkan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Kita itu suratan terbuka. Kita itu alatnya Tuhan yang harus menjadi kesaksian buat Tuhan. Seringkali kita itu berpikiran kalau mencari jiwa itu harus pinter penginjilan, harus pinter firman Tuhan, harus pinter yang namanya ayat. Enggak. Seperti yang Yesus lakukan.
mulai dari percakapan-percakapan yang sederhana, mulai dari menerapkan kasih. Kita bisa tiru itu. Mungkin di lingkungan sekitar rumah kita, punya banyak tetangga. Mulai yuk terapkan kasih. Mulai yuk praktekkan bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Bukan hanya sekedar kita datang ibadah sebagai orang percaya, datang ke gereja, nanti kalau sudah keluar itu jadi sama saja. Tapi kita harus bisa merubah. Karena apa? Kita itu adalah kesaksiannya Tuhan. Kita itu gambarannya Tuhan. Kita itu adalah gambaran yang harus bisa memberikan teladan Yesus dalam hidup kita. Dan perlu diingat, di dalam Mazmur pasal yang 126, ayat 5-6 di situ dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di situ saya tuliskan segala sesuatu, usaha, jerih lelah yang kita lakukan untuk Tuhan, pasti semuanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Ini janji Tuhan. Meskipun perjalanan hidup kita seringkali tidak mudah, meskipun perjalanan hidup kita seringkali menemukan banyak tantangan, meskipun seringkali kita menghadapi persoalan, tapi ketika kita mau lakukan itu buat Tuhan, jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Tapi itu akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Satu jiwa dibawa kepada Tuhan, surga bersorak-sorai. Miliki hati. Untuk apa? Kerja buat Tuhan. Menabur buat Tuhan. Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika saya membaca firman Tuhan ini, hati saya malu. Karena apa? Belum banyak jiwa yang saya bawa buat Tuhan. Padahal ini adalah satu tugas yang Tuhan mau kita kerjakan. Tujuan firman Tuhan, di situ saya tuliskan, kita menabur dan kita akan menuai jiwa-jiwa untuk Tuhan. Bukan hanya menabur, cukup di situ saja. Tapi selain kita menabur, memberikan apa yang baik buat Tuhan, di situ kita juga akan menuai hal-hal yang baik buat Tuhan. Apalagi ketika kita mau menjadi penuai-penuai jiwa. Mau bergerak keluar. Untuk apa? Untuk mencari jiwa. Kita akan belajar bersama-sama melalui Yohanes 4. Kitab Yohanes 4. Kita akan belajar bersama-sama dari ayat 1 sampai 42. Di situ perikopnya dituliskan tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Nah, secara lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi di rumah. Saat pagi hari ini saya akan membagikan apa yang boleh saya dapat melalui setiap perenungan firman Tuhan ini. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi penuai jiwa. Ada beberapa hal yang Yesus sendiri ajarkan melalui perikop ini. Yang pertama, kita harus ada hati dan kemauan untuk melakukan. Kalau tidak ada hati,
susah dan sulit untuk kita mau melakukan. Tapi ketika kita punya hati untuk Tuhan, pasti kita akan mau melakukan. Yohanes 4 ayat 3 di situ dikatakan, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Di situ saya berikan tanda, ia harus melintasi daerah Samaria. Dari Yudea, Yesus akan kembali ke Galilea dan dia harus berjalan melalui daerah Samaria. Mungkin kalau kita cerna secara biasa-biasa saja, mungkin kita tidak akan menemukan intinya. Tapi ketika saya pun melihat dari sejarah, ternyata pada zaman dulu, pada zaman Yesus, saat Yesus melayani, jarak antara Yudea dan Galilea itu sekitar kurang lebih 70 sampai 90 mil. Atau sekitar 110 sampai 145 kilometer. Dan ini Yesus lakukan dengan jalan kaki. Pada saat itu tidak ada transportasi yang modern. Tapi apa? Tuhan mau melakukan itu. Yesus ada kemauan untuk melakukan itu. Perjalanan ini, kalau pada zaman dulu, pada zaman Alkitab dulu, pada zaman Yesus melayani, itu dibutuhkan sekitar 3 sampai 4 hari. Meskipun jauh, Yesus tetap mau kerjakan itu. Meskipun banyak sekali tantangan yang kita hadapi, mau mengerjakan itu, amin. Kita harus mau. Karena apa? Jangan kita egois. Kita sudah menerima keselamatan, ya sudah kita sendiri. Tapi kita harus memaknai arti kata gereja tadi. Yesus sendiri mau melakukan. Yesus sendiri mau mengerjakan itu. Dia tidak pernah yang namanya mengeluh. Bahkan ketika Yesus itu melakukan hal ini, ketika Yesus sendiri itu mengerjakan hal ini, yang tentunya dia punya dasar yaitu hatinya. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Seluruh kota Samaria itu diselamatkan. Seperti tadi perkataan di dalam Mazmur. Apa yang kita akan tabur? Hal-hal baik yang kita tabur, Tuhan akan memberikan balasan yang baik juga. Tapi ketika kita menabur hal-hal yang jahat, dan kita juga akan menuai hal-hal yang jahat. Makanya hati kita itu harus murni. Buat Tuhan hati kita harus murni. Jangan terus kita main-main. Jangan kita terus memberikan hati itu hanya setengah-setengah buat Tuhan. Tapi harus sepenuhnya. Percaya ketika kita mau punya hati, kita akan mau melakukan buat Tuhan. Seperti halnya hati kita pengen sesuatu. Misalkan kalau anak-anak muda, hatinya pengen sepeda motor. Pasti dia akan melakukan segala proses. Pasti dia akan melakukan perjuangan untuk mendapatkan sepeda motor ini. Pastinya dia akan terus berusaha. Begitu juga dengan jiwa-jiwa. Ketika kita punya hati yang terus mengasihi seperti Yesus, yang mengasihi jiwa-jiwa, di situ kita akan mulai tergerak. Untuk apa? Melangkah. Mulai belajar cari jiwa.
mulai belajar untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Mulai dari hal yang sederhana. Pencarian jiwa-jiwa tidak harus dengan kita pinter firman Tuhan. Dengan kita harus hafal ayat, enggak. Tapi dari cara hidup kita, kita bisa menggambarkan kasih bagi orang lain. Di situ sama saja kita sedang menyaksikan kasih Tuhan itu bagi orang lain. Miliki hati, miliki kemauan untuk melakukan. Jangan kita berdiam diri. Jangan sampai tertinggal. Milikilah kasih itu buat orang lain. Kemudian, apalagi yang harus kita lakukan? Berikan apa yang Tuhan mau untuk kita berikan. Yohanes 4 ayat 7 di situ dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ketika dalam perjalanan di tengah jalan di kota Samaria, Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Dan mulailah Yesus bercakap-cakap dengan perempuan itu. Apa yang Yesus lakukan awal? Dia meminta hal yang sederhana. Berilah aku minum. Tuhan mau perempuan Samaria ini memberikannya minum. Tuhan mau perempuan Samaria itu memberikan hidupnya buat Tuhan. Tapi kalau kita melihat dari cerita ini, pada saat itu perempuan Samaria secara mata rohani dia masih buta. Padahal yang Tuhan mau untuk perempuan Samaria itu berikan pada Yesus, yaitu hidupnya. Sudahkah kita memberikan yang terbaik dari yang terbaik buat Tuhan? Hati-hati, seringkali untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita masih seringkali nyang-nyangan atau tawar-menawar. Besok kamu pelayanan ya? Aku sibuk. Aku besok pergi. Aku belum pede. Percaya diri maksudnya. Aku masih malu. Tuhan tidak melihat bagaimana kelemahan kita. Tuhan tidak pernah melihat bagaimana kesibukan kita. Tapi Tuhan melihat bagaimana hatimu diberikan untuk Tuhan. Jangan kita sia-siakan. Ketika Tuhan meminta kepada kita, berikan itu dengan sepenuh hati kita. Berikan segala sesuatu yang terbaik dari yang terbaik buat Tuhan. Jangan terus kita tawar-menawar dengan Tuhan. Ingat, Tuhan punya waktu. Jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Bagi yang muda-muda, hati-hati. Seringkali kita merasa, aku isih enom, isih perlu seneng-seneng. Nanti saja memberikan buat Tuhan. Ingat, Tuhan itu punya waktu sendiri. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan. Yang jelas, kita harus mau belajar berikan yang terbaik buat Tuhan. Terbaik dari segala yang terbaik. Jangan tawar-menawar. Seperti yang dilakukan perempuan Samaria ini ketika dia merasa bahwa rohaninya kurang.
Dia dalam Yohanes 4 ayat 11 di situ dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ini yang dilakukan seorang perempuan Samaria. Ketika Yesus meminta sesuatu darinya, dia terus tidak berkata, ya Tuhan. Dia tidak terus berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa buat ambil air. Malah justru gantian dia bertanya. Nah, ini seringkali kita itu masih tawar-menawar dengan Tuhan. Tawar-menawar karena kita merasa sibuk. Tawar-menawar karena kita merasa tidak mampu. Ingat, ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan pasti akan berikan kemampuan itu. Tuhan pasti akan memberikan karunia itu. Asal apa? Kita mau. Seperti di poin pertama tadi. Ketika kita punya hati, kita pasti mau melakukannya. Dan ketika kita mau melakukan dengan hati kita akan belajar memberikan semuanya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kebanggaan kita, tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berikan semuanya yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Yang ketiga, ini yang harus kita punyai. Dan seringkali kita tidak pernah waspada dengan hal ini. Tuhan mengajarkan, jangan sampai kita miliki hati yang membeda-bedakan. Kalau kita sudah mempunyai hati yang membeda-bedakan, bagaimana kita bisa mencari jiwa? Bagaimana kita bisa membawa jiwa buat Tuhan? Padahal Tuhan mau kita itu menjadi penuai-penuai jiwa. Kita itu menjadi alatnya Tuhan. Seperti tujuan tadi, kita menabur yang baik, kita akan menuai hal yang baik. Kita menabur buat Tuhan, kita akan menuai jiwa-jiwa. Yohanes 4 ayat 9 di situ dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Nah, di dalam kurung di situ dituliskan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa kok demikian? Kalau kita melihat dari sejarah, orang Yahudi pada saat itu mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Seperti halnya contoh dalam hal beribadah, bangsa Yahudi menganggap Yerusalem itu sebagai tempat ibadah yang sah pada saat itu. Tapi orang Samaria mendirikan bait Allah sendiri di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem. Jadi dari hal yang sepele ini, orang-orang Yahudi pada saat itu membedakan, bahwa ini bukan umat Tuhan nih. Mereka menghakimi dengan seenaknya. Wah, ini bukan anak Tuhan nih. Tapi kita mau lihat apa yang Tuhan Yesus tadi lakukan. Tuhan Yesus bahkan ketika dia disalib, di situ dituliskan papan, inilah raja orang Yahudi. Tuhan Yesus yang dikatakan seorang Yahudi, tapi dia mau menemui perempuan Samaria ini. Kita tentunya tahu Tuhan kita adalah Allah yang hebat. Dia tentunya tahu siapa perempuan Samaria ini. Tapi dia mau melihat bagaimana respon yang dimiliki oleh perempuan Samaria. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk kita membeda-bedakan. Di hadapan Tuhan, kita itu semuanya sama. Tidak ada bedanya. Semuanya setara, tidak ada bedanya.
Kalau secara pandang dunia mungkin yang dibedakan harta kita, pekerjaan kita, status kita. Tapi di mata Tuhan semuanya itu sama. Kalau kita punya hati yang tidak membeda-bedakan, maka kasih Tuhan itu akan terpancar bagi orang lain. Tapi kalau belum saja kita sudah mulai, wah aku cocoknya karo iki, wah aku cocoknya karo kai. Di sini sebenarnya dari hal yang sepele, kita sedang tidak mengikuti teladan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri itu memiliki hati yang tidak membeda-bedakan. Dia sudah memberikan teladan buat kita semua. Kita bisa belajar mulai dari kalangan gereja ini. Kita semua saudara, kita semua gereja, kita semua satu. Kita semua persekutuan di dalam Kristus. Ketika ada persatuan di tempat ini, maka percayalah ketika kita bergerak keluar mencari jiwa, Tuhan yang akan membimbing kita. Tuhan yang akan memberikan latihan buat kita. Tuhan yang akan senantiasa menolong kita. Jangan pernah kita punya hati yang membeda-bedakan. Karena apa? Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kepada setiap kita. Jiwa-jiwa yang ada di luar sana, mau kaya, mau miskin, mau statusnya terpandang, mau statusnya tidak terpandang, bagi Tuhan semuanya itu berharga. Bagi Tuhan semuanya itu bernilai. Kalau kita mulai punya hati yang membeda-bedakan, berarti kita itu melebihi Tuhan. Tuhan saja tidak seperti itu. Mosok kita seperti itu. Bukan masalah cocok dengan gak cocok. Tapi kita semua sama. Ketika kita bersatu buat Tuhan, pasti Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa itu ke tempat ini. Untuk apa? Untuk terus senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Hal yang terakhir, ini yang sangat penting. Kita harus mau izinkan Tuhan itu tinggal dalam hati kita. Kalau kita tidak mengizinkan Tuhan itu tinggal dalam hati kita, bagaimana kita bisa menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan? Yohanes 4 ayat 40 di situ dikatakan, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Nah, melalui kesaksian dari perempuan Samaria, yang pada saat itu perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus sendiri, dan dia mulai melakukan percakapan dengan Yesus. Ketika Tuhan sendiri arahkan, ketika Tuhan sendiri berikan pencerahan, perempuan Samaria ini menjadi percaya. Setelah dia percaya, dia tidak hanya diam saja, tapi dia kembali ke kota, kemudian dia mulai bersaksi, menyaksikan siapa Yesus itu. Nah, melalui kesaksian yang disampaikan perempuan Samaria ini, seluruh kota menjadi banyak yang percaya. Kita pun bisa meniru hal ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Bagikan firman ini, bagikan firman setiap hari Minggu kepada saudara-saudara kita. Mungkin kalau kita masih kurang berani untuk memberitakan firman, bisa kita menggambarkan teladan Kristus itu dalam hidup kita sehari-hari. Nanti Tuhan yang akan beracara. Karena apa? Karena kita mau izinkan Tuhan itu tinggal dalam hati kita. Ketika mereka percaya, orang Samaria kemudian mereka meminta
supaya Yesus itu tinggal pada mereka dan Yesus pun tinggal. Kalau dibaca di ayat-ayat selanjutnya, di situ dikatakan banyak orang menjadi percaya karena apa? Yesus tinggal di tengah-tengah mereka. Kita pun juga harus demikian. Izinkanlah Tuhan itu ada dalam hidup kita. Caranya dengan bagaimana? Kita bisa ibadah, kita bisa tekun baca firman, kita bisa tekun berdoa. Mungkin bukan hanya cukup di hari Minggu, kita bisa lakukan itu sampai di rumah pun kita bisa lakukan. Intinya kita harus mau izinkan Tuhan itu tinggal dalam diri kita. Karena apa? Langkah hidup kita itu yang menentukan Tuhan. Ketika kita izinkan Tuhan itu tinggal dalam hati kita, yang akan terjadi, hidup kita tentunya akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Hidup kita akan menjadi kesaksian bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Karena apa? Mereka merasa, wah, iki wong Kristen kok apik ya, uripe kok bener ya, uripe kok enggak pernah membeda-bedakan siapapun itu ya. Impartasi itu akan ada. Buang segala hal-hal yang negatif yang menghambat kita untuk kita bisa memperoleh jiwa-jiwa buat Tuhan. Selain itu, hidup kita akan semakin diberikan kekuatan baru dan kita akan memperoleh yang namanya kasih karunia. Sebagai ayat penutup, Yohanes 4 ayat 33 sampai 34, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah perintah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dalam hal apa? Tentunya dalam hal rohani. Salah satu contohnya, ya tadi kita sebagai penuai jiwa buat Tuhan. Jangan kita terus mundur. Kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi persoalan, kita malah mundur. Tapi justru semakin banyak tantangan yang kita hadapi, itu yang akan semakin melatih kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Saya yakin, tentunya kita semua pribadi lepas pribadi punya masalah sendiri-sendiri. Tapi ingat, ketika kita izinkan Tuhan itu ada dalam hati kita, ketika kita mau menyelesaikan setiap pekerjaan yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita, yang Tuhan percayakan dalam diri kita, ada janji yang Tuhan akan nyatakan, yaitu ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Yang setuju katakan amin. Kita itu penuai-penuainya Tuhan, kita itu penabur-penaburnya buat Tuhan. Jangan pernah kita lelah untuk menyelesaikan pekerjaan yang dari Tuhan. Karena apa? Upah kita besar di surga. Tuhan akan memperhitungkan itu. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Ketika kita bisa menyelesaikan pekerjaan buat Tuhan, pasti akan ada sukacita yang luar biasa yang akan kita terima. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita memiliki sikap hati yang terbaik yang akan kita berikan buat Tuhan. Kita mau memberikan
hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kita mau kembali katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Biarlah kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hati kami, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saudaraku, saya mengajak untuk setiap kita, mari pejamkan mata kita. Kita mau lihat hati kita. Kita mau lihat hati kita lebih dalam lagi. Sudahkah hati itu ditaruh dalam setiap kehidupan kita? Dan sudahkah kita meresponi setiap panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Bagi kita yang saat ini memiliki hati untuk jiwa-jiwa, bagi setiap kita yang saat ini memiliki hati untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, silakan angkat tanganmu. Silakan angkat tanganmu. Saya tidak akan menumpang tantangan berdoa untuk satu-satu. Tapi saat ini Tuhan mau melihat hatimu. Bagi setiap kita yang punya kerinduan buat Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa, untuk melayani Tuhan lebih lagi, angkat tanganmu. Kalau sudah engkau angkat tangan, berdirilah di tempatmu masing-masing. Dan kita mau angkat pujian ini dari kesungguhan hati kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami.
Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan perlu kita yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah melihat bagaimana latar belakang kita. Mungkin masa lalu kita buruk, mungkin masa lalu kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau pada saat ini kita mau menyerahkan diri buat Tuhan, ada nilai plus yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Ada nilai tambah yang Tuhan mau berikan kepada kita semuanya. Mari miliki hati buat Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Lebih sungguh lagi katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, biar kami menyenangkanmu, 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 senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan pagi hari ini Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sampaikan biarlah Engkau meteraikan dalam hidup kami, dan kami mau senantiasa belajar. Bahkan Engkau melihat Tuhan hamba-hambamu yang sudah bangkit berdiri Tuhan. Mereka punya hati untuk melayani Engkau lebih sungguh lagi. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap mereka. Biarlah urapan itu semakin turun mengalir atas setiap mereka. Bahkan Tuhan, Engkau akan pakai setiap mereka menjadi saluran berkat-Mu. Semakin dahsyat dan dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka sudah memberikan hidup mereka buat Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau yang akan terus mengalirkan segala berkat-Mu untuk setiap mereka. Ketika mereka Tuhan menghadapi persoalan, permasalahan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Tuhan yang terus akan berbicara bagi setiap kami jemaat-jemaat Tuhan, bagi setiap kami hamba-hamba-Mu, bagi setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk, saya serahkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan dan mohon petugas untuk siap maju untuk menjalankan persembahan. Dan sebelumnya kita akan masuk ke dalam doa. Mohon Ibu Tini untuk pimpin dalam doa untuk persembahan.
Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Berapapun yang ada Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, Engkau limpahkan Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati bakul-bakulnya ya Bapa, untuk kami dapat berkelimpahannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum dapat memberikan Tuhan, berkat-Mu sama atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Kita akan teruskan pujian kita. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku. Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri, dan kita akan kembali datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kesempatan saat pagi hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kasih karunia-Mu untuk setiap kami. Engkau terus memberikan kami kesempatan saat pagi hari ini kami boleh beribadah di tempat ini ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ibadah yang Tuhan izinkan untuk setiap kami ya Bapa. Biarlah melalui setiap ibadah-ibadah yang ada di tempat ini, kami boleh semakin memiliki kehausan bahkan kerinduan untuk datang mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa membawa untuk rekan-rekan kami yang saat pagi hari ini Tuhan, mereka bersuka cita bertambah usia. Kami menyerahkan untuk saudara Vinsa, kami menyerahkan untuk saudara Aryo, bahkan kami juga menyerahkan untuk anak-Mu Bapak Sebastian Tuhan. Biarlah Tuhan melalui sukacita yang boleh mereka alami, berkat-Mu semakin dicurahkan, masa depan mereka semakin Tuhan yang akan pimpin. Bahkan setiap apa yang mereka rindukan, Tuhan yang akan memberikan segala berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terus memberikan sukacita untuk rekan-rekan kami ini ya Bapa. Biarlah melalui kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, mereka boleh semakin diberkati di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir saat pagi hari ini. Kami juga menyerahkan untuk setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan
dimanapun mereka berada, Tuhan yang akan memberikan pertolongan, Tuhan yang akan terus memberikan pemeliharaan, bahkan Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga tak lupa menyerahkan untuk Bapak Gembala yang sedang ada pelayanan Tuhan di luar kota. Biarlah dimanapun hamba-Mu ini berada, Engkau yang terus menjadikan hamba-Mu ini berkat-Mu Tuhan, dimanapun dia boleh dipercaya untuk melayani Engkau Bapa. Untuk setiap kami yang saat pagi hari ini hadir ya Bapa, jadikan kami Tuhan alat-alat-Mu, jadikan kami anak-anak-Mu, jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan, untuk setiap menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada. Terpujilah nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, biarlah Tuhan hantar sampaikan di rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan memberkati untuk setiap aktivitas kami selanjutnya, untuk usaha pekerjaan kami, Tuhan yang akan mengatur, Tuhan yang akan memimpin. Terpujilah nama Tuhan, memberkati setiap jalan-jalan yang kami lalui, bahkan untuk setiap kami yang akan bepergian, Tuhan yang akan memberikan perlindungan. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kami pulang, kami bersama-sama mengangkat tangan kami, membuka hati kami, untuk kami boleh bersama-sama menerima anugerah dari Engkau. Mari kita mau bersama-sama mengangkat tangan kita, membuka hati kita untuk kita boleh menerima anugerah yang datang dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih sayang dan sukacita dilimpahkan atas kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhan.